Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinti. NIM saya 203830324040, di mana saya dari kelompok 5 yang akan membahas materi hari ini tentang kewenangan eksekusi dalam arbitrase syariah, di mana ada 4 pokok pembahasan yang akan kami bahas. Pokok pembahasan yang pertama kita bahas adalah eksekusi atau pembatalan putusan arbitrase syariah, di mana pembatalan putusan arbitrase syariah adalah merupakan upaya hukum luar biasa karena berdasarkan ketentuan pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, ditegaskan bahwa putusan arbitrase adalah bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak, sehingga terhadap putusan arbitrase tersebut tidak dikenal upaya hukum biasa atau disebut dengan banding atau kasasi, sebagaimana terhadap putusan lembaga peradilan pada umumnya. Kemudian ketentuan pembatalan putusan arbitrase ini terdapat dalam pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, di mana terhadap putusan arbitrase, para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu. Yang kedua, setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan. Yang ketiga, yaitu putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Pokok pembahasan yang kedua yaitu tentang eksekusi hak tanggungan syariah, di mana pengertian eksekusi hak tanggungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 tanggal 9 April 1996 pasal 1 ayat 1 adalah hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan utang tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Hak tanggungan merupakan hak jaminan atas tanah bagi kreditur sehingga ia mempunyai hak untuk menjual tanah yang telah ditunjuk atas perjanjian dengan debitur sebagai jaminan dan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tanah tersebut apabila di kemudian hari debitur cedera janji atau wan prestasi. Pokok pembahasan yang ketiga yaitu tentang tujuan eksekusi hak tanggungan syariah, di mana tujuannya adalah suatu perangkat hukum yang digunakan ketika terjadi perikatan atau kesepakatan pinjam-meminjam uang atau pembiayaan antara peminjam atau debitur dengan pemberi pinjaman atau bank. Hak tanggungan menurut undang-undangnya mempunyai kedudukan diutamakan. Selain kedudukan utama, hak tanggungan berasas eksekusi mudah karena dapat dilaksanakan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum tanpa melalui persetujuan lagi kepada pemberi hak tanggungan. Ketentuan ini bermaksud mencegah terjadinya cedera janji yang dilakukan pemberi hak tanggungan. Pembahasan yang terakhir yaitu tentang mekanisme eksekusi hak tanggungan syariah, di mana mekanisme pelaksanaan eksekusi hak tanggungan tersebut oleh pengadilan agama, maka langkah yang utama adalah dengan cara memperhatikan dan mengecek kebenaran permohonan pihak yang mengajukan eksekusi hak tanggungan tersebut, antara lain dengan memperhatikan dokumen-dokumen sebagai berikut. Yang pertama, pemberian hak tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tersebut, yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang piutang yang bersangkutan suatu perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut. Maka pemberian hak tanggungan tersebut dilakukan dengan pembuatan akte pemberian hak tanggungan oleh PPAT. Kedua yaitu pemberian hak tanggungan wajib didaftarkan pada kantor pertahanan.
dan sebagai bukti adanya hak tanggungan. Kantor pendaftaran tanah menerbitkan sertifikat hak tanggungan yang memuat irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga, sertifikat hak tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dan apabila debitur cedera janji, maka berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat hak tanggungan tersebut, pemegang hak tanggungan mohon eksekusi sertifikat hak tanggungan kepada Ketua Pengadilan Agama yang berwenang. Keempat, yaitu atas kesepakatan pemberi dan pemegang hak tanggungan, penjualan objek hak tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan, jika dengan demikian itu akan diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan sesama pihak. Yang kelima, yaitu pelaksanaan penjualan di bawah tangan tersebut hanya dapat dilakukan setelah lewat 1 bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pembeli atau pemegang hak tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikit-sedikitnya dalam 2 surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan atau media massa setempat. Nah, yang keenam yaitu surat kuasa membebankan hak tanggungan wajib dibuat dengan akte notaris atau akte PPAT. Yang ketujuh, eksekusi hak tanggungan dilaksanakan seperti eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap. Yang kedelapan, eksekusi dimulai dengan teguran dan berakhir dengan pelelangan tanah yang dibebani dengan hak tanggungan. Yang kesembilan, setelah dilakukan pelelangan terhadap tanah yang dibebani hak tanggungan dan uang hasil lelang diserahkan kepada kreditur, maka hak tanggungan yang membebani tanah tersebut akan diroya dan tanah tersebut akan diserahkan secara bersih dan bebas dan semua beban kepada pembeli lelang. Yang ke-10 yaitu apabila terlelang tidak mau meninggalkan tanah tersebut, maka berlakulah ketentuan yang terdapat pada pasal 200 ayat 11 HIR. Yang ke-11, hal ini berbeda dengan penjualan berdasarkan janji untuk menjual atas kekuasaan sendiri berdasarkan pasal 1178 ayat 2 BW dan pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 yang juga dilakukan melalui pelelangan oleh Kantor Lelang Negara atas permohonan pemegang hak tanggungan pertama. Yang ke-12 yang terakhir yaitu dalam hal lelang telah diperintahkan oleh Ketua Pengadilan Agama, maka lelang tersebut hanya dapat ditangguhkan oleh Ketua Pengadilan Agama dan tidak dapat ditangguhkan dengan alasan apapun oleh pejabat instansi lain karena lelang yang diperintahkan oleh Ketua. Sekian dari penjelasan materi hari ini, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.